私の主様。Oke kawanku, kembali lagi bersama saya, Ans Nime, membahas tentang kelanjutan anime secara detail dan terperinci. Pertama-tama sini saya ingin minta maaf karena lama update-nya, dikarenakan saya bingung mau ngedit atau baca novel terlebih dahulu atau baca manga dan nonton video. Saya bingung antara milih keduanya itu, dan juga jujur saya males ngeditnya. Maka dari itu saya baru sekarang bisa. Ya mohon maklum lah. Jadi maaf sebesar-besarnya. Oke, sudah basa-basinya dari saya, dan silakan menonton atau mendengarkan spoiler dari saya. Setelah mereka selesai berbincang-bincang tentang keindahan underground city dan masa lalu kru Usagi, mereka semua pergi menuju kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Yu pergi ke kamarnya, kemudian Yu langsung rebahan di kasur. Yu hampir tertidur karena rebahan di kasur, tapi Yu langsung mengangkat kepalanya. Yu teringat kalau dia tidak memiliki waktu untuk santai-santai saja. Yu juga tidak boleh membuang-buang waktu yang sudah diberikan kepada Izayui kepada Yu. Lalu Yu teringat kepada keadaan Izayui. Apakah Izayui sudah menemukan headphone-nya itu atau tidak? Karena memikirkan headphone Izayui, Yu menjadi semakin penasaran kepada headphone-nya itu. Yu teringat dengan logo merek yang ada di headphone-nya Izayui yang bergambarkan api. Yu juga teringat kata ayahnya kalau barang-barang yang memiliki logo merek api seperti itu adalah barang-barang antik yang susah didapatkan. Yu mengira mungkin karena hal itu Izayui sangat memperdulikan headphone itu karena barang itu antik dan susah dicari. Semakin lama Yu memikirkan itu, semakin bingung dan pusing Yu memikirkan headphone Izayui. Hingga akhirnya Yu menyerah memikirkannya dan memutuskan untuk menanyakannya langsung kepada Izayui nanti. Kemudian Yu kembali lagi kepada pemikirannya semula. Yu sangat ingin sekali berguna kepada komunitas, karena selama ini bagi Yu sangat tidak begitu berguna dibandingkan dengan Izayui dan Asuka. Jadi Yu sangat ingin sekali memanfaatkan waktu ini dalam 3 hari ini untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang bisa membantu komunitas agar bisalah sebanding dengan Asuka dan Izayui. Itulah di pikirannya Yu sekarang. Yu ingin pergi dan berkenalan kepada ras-ras Eudemon yang ada di sekitar agar mendapatkan informasi dan teman gitu. Yu bergegas mengambil bajunya yang ada di tasnya. Dan di saat Yu mengambil bajunya itu, terdapat benda yang terjatuh dalam tasnya. Lalu Yu melihat benda itu. Seketika, tiba-tiba Yu terdiam saat melihat benda itu. Yu terkejut melihat benda itu. Pikirannya menjadi kosong. Yu sampai merasa pusing hingga kepalanya itu terbentur ke pilar ruangan yang ada di kamarnya Yu. Tapi Yu tidak merasakan sakit saat terbentur itu karena efek terkejut melihat benda itu.
Dan itu pasti akan membuat Yu terkejut. Karena jika ada orang yang melihat benda ini, maka semua orang akan mengira Yu itu berbuat curang. Lalu di saat itu juga Kurosagi berteriak dari luar dan mendobrak pintu kamar Yu. Yu yang melihat Kurosagi dengan tergesa-gesa mengambil benda itu dan menyembunyikannya di belakang badannya. Lalu kemudian terjadi gempa yang besar yang mengakibatkan Yu terjatuh. Setelah itu Kurosagi bilang ke Yu, kalau sekarang terjadi keadaan darurat. Sisa anggota Demon Lord yang menyerang Underwood 10 tahun lalu itu menyerang. Kita harus meminta bantu. Perkataan Kurosagi terhenti. Kurosagi melihat benda yang terjatuh dari tangannya Yu di balik badannya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah headphone-nya Izayui. Kurosagi yang melihat itu bertanya kepada Yu, kenapa headphone Izayui ada di sini? Yu menjadi semakin bingung. Yu tidak tahu harus menjelaskan apa kepada Kurosagi. Lalu tiba-tiba terdapat lengan yang sangat besar menghantam dan merusak dinding kamar Yu. Mereka berdua terhempas karena hantaman itu. Yu melihat keluar dari lubang yang terbuat dari hantaman itu. Yu melihat sebuah bola mata yang sangat besar menatapnya dengan sangat tajam. Karena insting hewan yang Yu miliki itu, Yu melompat menjauhinya. Sedangkan orang yang menyerang itu melanjutkan serangannya dan menghancurkan asrama yang ditinggali anggota Nonim saat ini. Kurosagi menangkap Yu yang kehilangan keseimbangan karena melompat menghindar tadi. Lalu Yu bilang ke Kurosagi sambil gemetar kalau musuh yang menyerangnya saat ini adalah Titan atau raksasa. Kurosagi membalas, yes, musuh kita adalah ras dari Eudemon, yaitu Titan. Titan-Titan itu membawa sebuah pedang yang sangat besar di punggungnya dan mengenakan topeng yang sangat aneh. Titan itu meraung dengan sangat keras. Lalu Titan itu melancarkan serangannya lagi kepada mereka berdua, Yu dan Kurosagi. Titan itu mengayunkan pedangnya yang menghasilkan tebasan yang mengarah ke Kurosagi dan Yu. Hasil dari tebasan itu menghancurkan daerah sekitar dari area tebasan itu dan menghasilkan gempa. Yu dan Kurosagi menghindari semua tebasan-tebasan yang diberikan oleh Titan itu. Lalu Yu bertanya kepada Kurosagi, tadi kau bilang mereka ini adalah sisa-sisa dari anggota Demon Lord yang menyerang Underwood waktu itu kan? Jadi alasan mereka menyerang saat ini, apa mungkin karena tempat ini adalah bekas tempat kekuasaan tuannya? Lalu Kurosagi menjawab pertanyaan Yu sambil marah. Tidak, mereka adalah penjahat yang tidak menaati peraturan dari Gift Game. Mereka adalah contoh dari komunitas yang sudah rusak. Di saat mereka berdua menghindar tebasan dari Titan itu, mereka mendengar suara Asuka dari belakang. Asuka bertanya kepada mereka apa mereka baik-baik saja. Kurosagi menganggukkan kepalanya. Lalu Asuka mengangkat gift card-nya untuk memanggil Din. Tapi tindakan Asuka itu dihentikan oleh Kurosagi. Kurosagi bilang, kalau kau mengeluarkan Din saat ini dan membiarkan dia bertarung, itu akan membuat tempat ini semakin hancur. Lalu Asuka bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Kurosagi menyuruh mereka untuk menyerahkan tempat ini kepadanya dan bantu tempat lain yang diserang Titan. Lalu Kurosagi mengangkat Vajranya dan mengeluarkan ribuan petir yang menyambar ke Titan itu. Titan itu meraung kesakitan karena terkena petir Kurosagi. Lalu tiba-tiba datanglah 3 Titan baru yang menyerang Kurosagi. Titan-Titan itu melemparkan rantai untuk menghentikan pergerakan Kurosagi. Tapi karena Kurosagi memiliki kekuatan kaki yang sama dengan Izayui, jadi Kurosagi melompati rantai-rantai itu melalui celah-celah dari rantai itu dan menghujani mereka dengan petir yang bernama Mong Divinity Vajra untuk merobohkan Titan-Titan itu. Setelah Titan-Titan itu roboh, Kurosagi bilang ke Asuka dan Yu untuk tenang saja. Mereka ini nggak ada apa-apanya, jadi pergilah. Asuka menyetujui permintaan Kurosagi. Lalu Asuka menyuruh Yu untuk pergi sekarang.
Yu mengeluarkan pusaran angin yang membuat mereka itu berdua terbang. Yu melihat ke bawah, tepatnya ke asrama yang sudah hancur. Yu panik karena melihat itu. Dada Yu tiba-tiba sesak. Yu panik kalau headphone-nya Izayu ini hancur, yang membuat Yu tambah susah untuk menjelaskannya nanti pada anggota yang lainnya. Hingga akhirnya Yu sadar dari paniknya karena mendengar Asuka menyuruhnya untuk berhenti sekarang. Yu dan Asuka berhenti di daerah yang lebih tinggi agar mereka itu bisa melihat keadaan sekitar. Mereka semua melihat api yang membakar banyak tempat. Mereka juga mendengar suara adu pedang, panah, ledakan, dan gemuruh lainnya di mana-mana. Mereka menyadari kalau situasi sekarang ini ternyata lebih buruk daripada yang mereka kira. Terdapat sekitar 200 titan yang menyerang mereka sekarang. Kekacauan terjadi di mana-mana. Situasinya sekarang ini tidak terkontrol. Orang-orang yang di Underwood ini saat ini hanya kerumunan orang yang tidak teratur. Mereka menyerang titan itu hanya sendiri-sendiri saja, tidak berkelompok gitu, tidak ada kerjasamanya. Ia melihat kekacauan di mana-mana ini, memutuskan untuk fokus dengan keadaan sekarang ini daripada memikirkan headphone-nya Izayui. Yu meminta Asuka untuk menemui Salah sekarang agar bisa mengubah situasi sekarang. Tapi Asuka membalas jawaban Yu dengan sangat cepat. Kalau itu kurasa mustahil. Asuka menunjukkan ke sebuah arah, ke Yu. Yu melihat ke arah yang ditunjukkan Asuka. Yu melihat kalau ada cahaya kecil yang terbang. Dan cahaya itu tidak lain adalah Salah yang sedang terbang. Bukan hanya itu saja. Salah juga dikejar-kejar dengan 3 titan yang membawa sebuah tongkat yang sangat berbeda dengan titan yang menyerang tadi. Lalu Yu menanyakan solusi yang tepat untuk sekarang pada Asuka. Asuka berpikir sambil melihat sekitar. Lalu Asuka meminta Yu untuk menerbangkannya ke tempat yang hampir tertembus atau hampir ditembus oleh titan. Di situ Asuka akan mengeluarkan Din untuk mengalihkan perhatian mereka. Yu menuruti permintaan Asuka. Lalu Yu menerbangkan Asuka ke tempat yang disuruhnya itu. Setelah sampai di sana, Asuka mengangkat gift card-nya sambil berteriak, "Datanglah, Din!" Din datang. Din jatuh dari keatasan yang mengakibatkan guncangan di sekitar tempat itu. Din meraung keras di tengah malam yang terang bulan ini. Raungan Din ini mengakibatkan suku Titan, Griffon, dan Beastman yang mendengar itu gemetar ketakutan. Seketika juga pertempuran jadi terhenti karena raungan dari Din. Asuka yang tidak mau melepaskan kesempatan emas ini memerintahkan Din untuk melumpuhkan mereka semua dengan raungannya dan ratakan semua. Din menjawab permintaan Asuka. Din mulai menyerang. Din mencengkram 2 titan yang ada di depannya dengan sangat kuat, lalu membenturkan mereka berdua. Para titan itu meraung marah. Mereka berdua memberontak berusaha untuk melarikan diri dari cengkraman Din. Tapi perjuangan mereka itu sia-sia saja. Lalu Din membenturkan kepala mereka lagi dan lagi sampai mereka itu pingsan. Kemudian Din melemparkan salah satu dari titan itu yang pingsan ke titan lainnya yang ada di depan Din. Lemparan itu mengenai titan yang ada di depan Din itu, yang mengakibatkan titan itu terlempar jauh. Mereka terseret berguling-guling sampai ke tengah sungai yang ada di sana. Yu kagum menyaksikan pertarungan Din dari udara. Dan karena pertarungan Din itu, para pasukan pertahanan menjadi sangat semangat. Salah yang melihat kesempatan untuk membalik keadaan ini dengan cepat untuk menghabisi titan-titan yang mengejarnya itu. Kemudian Salah berteriak sambil mengibarkan bendera aliansi Dracogryph. "Jika kalian membiarkan tamu yang melindungi kita, maka ini akan menjadi hal yang paling memalukan bagi kita seumur hidup. Jadi berdirilah dan pertahankan posisi kalian masing-masing." Semua mendengar itu menjadi bersemangat. Semua orang sekarang sudah bisa berpikir jernih. Mereka berkumpul membentuk formasi
dan menjalankan tugas-tugas mereka masing-masing. Contohnya, One Horn dan Five Claw bergerak menuju garis depan. Two Wings dan Four Footed menarik gerobak sebagai penyediaan bantuan. Three Tail dan Six Grass ini mengangkut mereka yang terluka dan mengobatinya. Anggota-anggota Dracogryph sudah mulai terorganisir. Mereka perlahan mulai memukul mundur pasukan Titan. Dia melihat keadaan dari atas, berpikir kalau keadaan ini sudah akan berakhir. Tapi tiba-tiba terdengar suara instrumental dari tengah medan perang. Lalu setelah suara instrumental itu berakhir, tiba-tiba datanglah kabut yang pekat yang menutupi seluruh medan perang. Bahkan kabut itu sampai ke tempat Yu yang berada 100 meter di udara. Yu tidak bisa melihat apapun. Yu turun ke bawah untuk melihat situasi. Setelah sampainya di bawah, Yu melihat Asuka dari kejauhan. Kalau Asuka dan Din itu dikeroyok oleh banyak Titan. Pergerakan Din itu dikunci oleh Titan-Titan yang membawa rantai. Din sudah tidak bisa bergerak lagi. Karena Din sudah tidak bisa bergerak lagi, keadaan Asuka sekarang menjadi sangat darurat. Karena khawatir melihat keadaan Asuka, Yu memutuskan untuk pergi ke Asuka secepatnya. Yu menyelimuti tubuhnya dengan pusaran angin, lalu melesat dengan sangat cepat. Yu juga memberatkan badannya agar jika dia menabrak Titan, Titan itu akan terpental. Tapi sayangnya, tiba-tiba Yu terhempas karena ditampar oleh Titan dari sisi sampingnya. Tapi berkat pusaran angin yang mengelilingi Yu jadi tidak terluka sangat serius. Dia hanya terluka sedikit saja. Yu yang masih khawatir dengan Asuka dengan cepat melakukan hal yang sama seperti tadi. Tapi sebelum Yu ini mau melakukan hal seperti tadi, Yu ingin menyingkirkan kabut yang menghalang itu. Yu terbang ke atas langit dan berhenti. Walaupun Yu belum pernah mencoba jurus ini, tapi Yu sudah tidak memiliki pilihan lain. Yu membentangkan tangannya. Yu menyerap angin yang ada di sekitarnya dan membuat sebuah tornado. Kemudian Yu melepaskan tornado itu ke depan. Tornado itu mulai bergerak maju. Tornado itu menyerap kabut-kabut di sekitarnya dan membuang kabut-kabut itu ke atas langit. Tapi walaupun begitu, kabut itu masih ada dan masih begitu tebal, tidak begitu berfungsi lah. Lalu Yu mulai berpikir kalau usahanya ini sia-sia saja. Di saat Yu merasa putus asa itu, Yu mendengar sebuah auman dari kejauhan. Seperti menerima sebuah respon dari Yu, tiba-tiba muncullah tornado-tornado lain dari banyak tempat. Walaupun orang-orang tidak tahu apa yang dimaksud dari auman itu, tapi Yu tahu bahwa itu adalah auman dari Grey dan teman-temannya. Dalam hati Yu berterima kasih kepada Grey dan teman-temannya. Lalu Yu bergegas menuju ke Asuka. Selagi kabut itu menghilang, Yu berdoa dengan keras dalam hatinya agar dia tepat waktu, agar Asuka tidak terluka. Hingga akhirnya Yu sampai ke Asuka. Yu melihat kalau Asuka ini masih baik-baik saja. Karena senang melihat Asuka baik-baik saja, Yu lupa untuk menurunkan kecepatannya hingga akhirnya menabrak Asuka dan mereka terjatuh ke tanah. Yu memuji Asuka karena baik-baik saja dan bisa mengatasi para Titan-Titan itu. Asuka yang mendengar itu sangat ingin sekali bilang tentu saja, tapi kenyataannya yang melakukan itu kan Asuka. Yu bingung dengan perkataan Asuka. Lalu Asuka menyuruh Yu untuk melihat sekitarnya. Kemudian Yu melihat sekitar. Yu melihat di mana kabut-kabutnya sudah mulai menghilang. Lalu Yu melihat banyak mayat-mayat Titan yang sudah mati. Kemudian Yu juga melihat bayangan sesosok manusia yang berdiri di sana. Yu sangat kaget melihat banyak Titan-Titan yang sudah mati. Karena di saat Yu melesat dari tempat Yu tertampar atau terlempar itu ke Asuka, itu hanya membutuhkan waktu 1 menit saja. Dan dalam kurung waktu 1 menit itu, Titan-Titan itu sudah mati.
Jadi dengan kata lain, Titan-Titan itu mati hanya dalam satu tebasan saja atau dalam satu serangan saja. Yo yang melihat kejadian itu bingung. Dia dengan cepat melihat ke sosok orang yang menyapu bersih para Titan itu dengan satu serangan saja. Setelah melihat wajah dari orang itu, Yo merasa shock. Seorang itu bukan Beastman, bukan Last Dragon, ataupun Eudemon. Tapi dia itu seorang wanita yang telah membunuh semua Titan-Titan itu. Dia memiliki rambut berwarna putih dengan jepit rambut berwarna hitam. Dia memakai baju formal berwarna putih yang terlihat seperti orang bijaksana. Dia juga memakai topeng hitam putih yang menutupi kepala bagian atasnya. Dan juga dia basah kuyup oleh darah-darah para Titan itu. Yu bertanya padanya apa dia yang mengalahkan Titan itu. Tapi wanita itu hanya melirik Yu dan Asuka saja. Lalu tiba-tiba dia meninggalkan mereka berdua. Yu hanya bisa melihat kepergiannya tanpa bisa berkata-kata lagi. Bahkan Asuka yang memiliki harga diri yang sangat tinggi memberikan pujian kepadanya. Melihat orang yang sangat tidak masuk akal ada di sini yang menandakan di 3 hari ini kemungkinan mereka akan menjadi lawannya dalam sebuah game, membuat mereka ini merasa sangat tidak senang. Lalu bel berbunyi yang menandakan perang berakhir. Kabut-kabut yang mulai menghalangi itu sudah mulai menghilang. Yu menegakkan punggungnya, lalu menghirup udara segar sambil melihat malam bulan purnama. Kemudian Yu teringat dengan headphone-nya yang ditinggal di asrama. Karena teringat itu, Yu tiba-tiba keringat dingin. Kemudian Yu bergegas berlari menuju ke asrama, menggunakan pusaran anginnya tadi. Di asrama yang hampir roboh karena hantaman dari Titan, Yu mengangkat puing-puing asrama yang hancur menggunakan anginnya untuk mencari headphone Izayui. Hati Yu kini sangat kacau, dan yang paling memberikan tekanan dari semua itu adalah jika headphone Izayui itu rusak, maka Yu merasa dia akan kehilangan rumahnya. Yu terus berdoa agar Yu bisa menemukan headphone Izayui dengan keadaan yang baik-baik saja. Tapi sayangnya, doa Yu itu tidak terkabulkan. Yu menemukan headphone Izayui, tapi headphone-nya itu sudah sangat rusak parah, hancur berkeping-keping. Yang terlihat baik-baik saja hanyalah satu potongan yang ada logo apinya atau gambar apinya. Yu yang melihat itu sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi. Yu lemes gitu ceritanya. Yu mengambil potongan itu. Lalu beberapa saat kemudian, Asuka datang menghampiri Yu. Asuka ingin menanyakan keadaan Yu karena Yu itu tiba-tiba pergi dari Asuka tadi. Jantung Yu berdetak kencang. Wajahnya berubah menjadi pucat mendengar suara Asuka. Yu hanya bisa pasrah. Yu berdiri lemas menghadap Asuka sambil memegang potongan headphone Izayui yang berisikan logo api dan menunjukkannya kepada Asuka dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Lalu setelah itu tiba-tiba jatuhlah akar pohon dari atas kepalanya mengenai Yu. Lalu cerita beralih ke Kurousagi dan Jin. Selama peperangan melawan Titan tadi, Jin itu bersembunyi di markas persembunyian yang berada di pohon air raksasa. Jin merasa malu pada dirinya sendiri karena tidak bisa berbuat apapun pada perang tadi. Dan sekarang, Jin dan Kurousagi yang mewakili Nunim dengan anggota Will of Wisps yaitu Jack dan Ayasa pergi untuk bertemu dengan Salah dan meminta penjelasan kepadanya tentang apa yang terjadi. Setelah sampai di tempat yang dituju, yaitu ruangan VIP, Jin langsung bertanya kepada Salah, apa yang terjadi? Bukannya Demon Lord yang menyerang 10 tahun lalu itu sudah dihancurkan? Salah yang mendengar pertanyaan Jin itu langsung meminta maaf padanya dan semuanya. Salah sebenarnya ingin memberitahu kepada semua saat pertemuan makan malam ini. Tapi Salah tidak menyangka kalau para Titan itu akan menyerang sebelum itu. Lalu Salah meminta kepada kedua komunitas
itu, yaitu Will of Wisps dan No Name, untuk mendengarkan alasan dari kejadian tadi atau alasan dibalik kejadian tadi. Jin dan Jack yang sebagai perwakilan komunitas mereka setuju untuk mendengarkan alasan Salah. Lalu Salah menjelaskan kepada mereka, memang benar Underwood itu 10 tahun yang lalu berhasil mengalahkan Demon Lord. Tapi kemenangan itu juga menghasilkan banyak orang yang terluka sangat serius. Dikarenakan banyak orang yang terluka itu, Underwood lebih memilih untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka daripada mengejar sisa-sisa anggota Demon Lord waktu itu. Jadi maka dari itu, ada beberapa kelompok yang berhasil kabur waktu itu. Dan contohnya itu para Titan. Dan yang lebih parahnya lagi, kemungkinan peperangan ini bukan hanya kelompok Titan saja, tapi kelompok lain juga akan menyerang Underwood. Seperti Britons itu. Mereka sudah berkumpul di luar gerbang. Hanya tinggal beraksi saja, atau tinggal menyerang saja. Kemungkinan mereka para sisa anggota Demon Lord itu ingin membalaskan dendam mereka 10 tahun yang lalu. Lalu Kurosagi bertanya kepada Salah tentang ras Titan itu. Karena saat penyerangan tadi, mereka memakai topeng yang sangat misterius atau sangat aneh yang tidak diketahui Kurosagi. Salah menjelaskan kepada Kurosagi, dulunya para Titan itu adalah kelompok Titan yang melarikan diri dari dunia mereka karena kalah dari peperangan di dunia mereka dan pergi menuju ke Little Garden untuk berlindung. Dan karena mereka bukan makhluk asli dari Little Garden, maka mereka memiliki ras campuran. Karena mereka sudah pernah mengalami pahitnya kekalahan, mereka tidak lagi berniat untuk berperang saat berada di Little Garden dan memilih menjadi seorang seniman. Tapi ada salah satu dari kelompok kecil dari mereka itu telah mendapatkan sebuah grimoire 50 tahun yang lalu yang bernama The Book Invasion. Lalu mereka menggunakan kekuatan buku itu yang bernama Authority of a House Master untuk mendominasi para suku Titan. Dan itulah asal mula mereka menyerang Underwood. Dengan kata lain, suku Titan itu dikendalikan atau kalah dari perang. Makanya dia itu yang dulunya sebenarnya tidak ingin perang karena udah tahu atau udah merasakan pahitnya kekalahan, tapi sekarang malah dia menyerang juga lagi. Ya pokoknya gitulah. Kurosagi yang mendengar nama buku Grimoire The Book Invasion teringat dengan sesuatu yang sama dengan buku itu. Lalu Kurosagi bertanya lagi kepada Salah, The Book Invasion, apakah itu labor Gabala? Salah terkejut. Lalu Salah balik bertanya kepada Kurosagi, kau tahu apa itu? Kurosagi menjawab kalau dia juga tidak begitu tahu. Tapi yang Kurosagi tahu, kalau Authority of a House Master itu didapatkan dari buku Grimoire yang berbeda. Ya lebih tepatnya itu Erin Grimoire. Dan kekuatannya itu adalah memaksa memulai sebuah game yang mempertaruhkan sebuah wilayah. Setelah mendengarkan itu, Salah berpikir kalau kekuatan itu bisa dibilang biasa-biasa saja atau normal di Little Garden ini. Memang benar dengan kemampuan itu orang bisa memperluas dan mengembangkan komunitas agar menjadi kuat. Akan tetapi, grup Demon Lord itu kan sudah hancur. Mereka juga sudah kehilangan banyak pasukan. Lalu kenapa mereka tetap melanjutkan serangan mereka ke Underwood? Salah berpikir dengan keras. Namun tiba-tiba, Salah menemukan jawabannya. Salah bangkit dari kursinya. Dia melepaskan bendera aliansi yang ada di belakangnya. Lalu mengambil sebuah batu yang besar, sebesar kepala manusia. Kemudian Salah menunjukkannya, atau menunjukkan batu itu kepada semuanya yang ada di sana, sambil berkata, ini dia, mata ini yang mereka incar. Semua orang yang ada di sana itu bingung. Mengapa musuh itu menginginkan sebuah batu yang besar ini? Lalu Salah menjelaskan kalau ini adalah mata yang sedang disegel.
Tapi jika segelnya dilepas, maka mata ini bisa meratakan 100 Divinity Spirit plus dalam sekali pakai saja. Ya, contohnya itu Shiroyasha dan Demon Lord Pass. Lanjut, tiba-tiba seisi ruangan menjadi kaget. Kurosagi dan Jin yang baru saja melawan Demon Lord yang levelnya itu Divinity Spirit sudah tahu bagaimana mengerikan kekuatannya. Tapi benda yang dimiliki Salah ini malah lebih mengerikan karena bisa mengalahkan mereka bahkan sampai 100. Kurosagi langsung merasakan hawa dingin dari sekujur tubuhnya. Lalu Kurosagi bertanya dengan secara hati-hati, "Gift apa itu?" Salah menjawab, "Ini adalah The Dead Eye of Balor." Jin dan Kurosagi yang mendengar itu terkejut. The Dead Eye of Balor adalah kekuatan yang paling mengerikan dalam mitos Celt. Mata milik Raja Iblis Balor yang bisa membunuh orang hanya dengan satu tatapan saja. Wajah Kurosagi menjadi pucat. Lalu Kurosagi bertanya, bagaimana benda ini ada di sini? Bukannya sudah dihancurkan? Lalu Salah menjawab bahwa setelah Dewa Celt menerima kekuatan Divinity Spirit, mereka membuat mata itu kembali. Seisi ruangan itu menjadi hening. Lalu Salah menundukkan kepalanya sambil melihat mata itu. Kemudian Salah meminta pertolongan kepada Nonim dan Will of Wisp untuk meminjamkan kekuatan mereka untuk melawan para anggota-anggota Demon Lord itu agar dapat melindungi mata ini dari mereka. Ayasha dan Jack yang mendengar itu menunjukkan ekspresi yang jijik kepada Salah. Karena komunitas Will of Wisp ini bukanlah komunitas petarung, melainkan komunitas kerajinan tangan. Jadi wajar aja kalau mereka memandang Salah seperti itu. Lalu Ayasha bilang ke Salah, memang benar Willa atau ketua komunitas Will of Wisp adalah orang yang kuat. Tapi dia itu adalah tipe orang yang tidak cocok untuk bertempur. Bahkan kalau game itu tidak penting baginya, maka walaupun game itu gampang, Willa tidak akan menerimanya. Apalagi masalah seperti ini. Bukankah lebih tepatnya kau menemui Floor Master untuk mendiskusikan ini daripada bersama kita? Salah mendengar itu hanya bisa diam saja sambil menundukkan kepalanya. Salah menunjukkan tatapan yang gelisah gitu kepada mereka. Kemudian Salah menggelengkan kepalanya sambil bilang, sayangnya di wilayah ini sudah tidak ada Floor Master lagi. Semua orang yang ada di sana kaget lagi. Lalu Salah menjelaskan bahwa dulunya terdapat Demon Lord yang lahir dari luar gerbang datang ke selatan ini. Lalu dia melawan Floor Master yang ada di sini dan berhasil mengalahkan Floor Master yang ada di sini, di wilayah selatan ini. Bahkan keadaan dari sang Floor Master itu hingga sekarang ini tidak diketahui. Begitu juga dengan identitas Demon Lord itu. Semua orang yang ada di sana kaget mendengar itu. Mereka semua tidak mengira kalau di bagian selatan ini sudah tidak ada Floor Master lagi. Lalu Salah menjelaskan kepada mereka tentang keadaan di sisi selatan ini saat ini. Dan itu berawal saat rekan-rekan Salah di One Horn, yaitu unicorn yang sedang ingin bermigrasi tiba-tiba diserang oleh Titan. Hingga sekarang Salah ini tidak bisa menghubungi salah satu temannya dari unicorn itu. Lalu Salah juga sudah menanyakan kepada Shiroyasha untuk mencarikan pengganti Floor Master untuk sisi selatan. Tapi sayangnya banyak komunitas yang menolak untuk mengambil posisi itu, dikarenakan beban yang sangat besar kalau menjadi Floor Master. Dan untuk mengatasi masalah itu, Shiroyasha memberikan saran untuk membuat sebuah aliansi. Dan jika aliansi itu bisa mencapai level 5 dikit, maka Shiroyasha akan memberikan posisi Floor Master pada aliansi itu. Kurosagi dan Jin yang sudah sadar apa maksud dari semua itu bilang ke Salah, jadi Harvest Festival ini diselenggarakan untuk membuktikan bahwa aliansi Draco Glyph ini layak untuk naik level 5 dikit dengan cara memanfaatkan sebuah game gitu.
Salah membenarkan perkataan Kurosagi dan Jin. Lalu Salah juga berkata, jika dia dan aliansi berhasil mengambil posisi Floor Master, maka mereka akan diberikan sebuah gift, yaitu Authority of Force Master dan gift yang sangat kuat. Lalu setelah itu mereka akan menyatakan perang pada anggota-anggota Demon Lord itu demi melindungi si selatan ini. Setelah mendengar tekad Salah, semua orang tidak bisa berkata apapun lagi. Di saat yang sama juga, Kurosagi dapat mengerti perasaan yang Salah rasakan ini, yaitu ingin melindungi si selatan ini. Tapi berbeda halnya dengan Jack, walaupun dia sudah tahu cerita dari Salah, dia masih tidak mau menerima permintaan Salah. Akan tetapi Salah tidak menyerah. Salah bilang, tentu saja permintaan tolong ini bukan tanpa hadiah. Aku berniat memberikan The Dead Eye of Valor pada komunitas yang paling banyak berkontribusi dalam perang. Semua orang kaget dengan pernyataan Salah. Lalu Salah bertanya kepada Jack, aku dengar Willa memiliki kekuatan untuk melewati portal antara kematian dan kehidupan. Jadi kalau digabungkan dengan The Dead Eye of Valor ini akan cocok dengan kekuatannya kan? Kemudian Jack membalas pertanyaan Salah. Memang benar, Willa mempunyai kekuatan itu. Tapi apa yang terjadi jika benda itu jatuh ke tangan komunitas lain? Jack berbicara seperti itu sambil memandang Kurosagi dan Jin. Salah yang sudah menyadari apa maksud dari Jack, lalu Salah menganggukkan kepalanya sambil membalas perkataan Jack. Tenang aja, aku membatasi siapa saja yang bisa mendapatkan hadiahnya, yaitu Will of Wish dan No-Name. Jin mendengar itu kaget, karena komunitas No-Name tidak ada yang memiliki kekuatan yang cocok untuk mengaktifkan atau menggunakan benda itu atau mata itu. Salah yang melihat ekspresi wajah Jin dan Kurosagi yang kebingungan itu ikut bingung juga. Kemudian Salah ingat akan sesuatu. Salah meminta maaf pada Jin dan Kurosagi. Lalu Salah bilang, sebenarnya si Roesa menitipkan sebuah gift padaku untuk diberikan kepada No-Name. Gift ini adalah hadiah untuk No-Name karena sudah menyelesaikan game The Fate Paper of Hamelin. Dan aku rasa benda ini akan dapat menggunakan The Dead Eye of Valor secara penuh. Salah menepukkan tangannya untuk memanggil pelayannya. Lalu kemudian datanglah pelayan yang sedang membawa sebuah kotak kecil yang bergambarkan dua dewi yang saling berhadapan. Pelayan itu memberikan kotak kecil itu kepada Jin. Jin menerima kotak itu walaupun Jin masih bingung. Kemudian Jin membuka kotak itu dan melihat isinya. Dan isi dari kotak itu adalah sebuah cincin yang berisi ukiran badut yang sedang meniup seruling dan bendera Grimoire Hamelin. Sekarang kita balik lagi ke Yo. Setelah Yo kejatuhan akar pohon, Yo pingsan dan dibawa Asuka ke tenda darurat. Dan setelah beberapa saat kemudian, Yo akhirnya sadar. Yo sedikit lupa dengan alasan kenapa dia berada di sana. Setelah Yo memikirkan alasan itu, akhirnya Yo ingat semuanya. Yo memegang luka benjol yang ada di kepalanya karena kejatuhan akar pohon. Lalu Asuka datang dan menyapa Yo. Asuka duduk di kursi dekat Yo. Tanpa basa-basi, Asuka langsung menanyakan tentang sebuah benda. Asuka menunjukkan benda itu ke Yo. Yo sangat kaget melihat benda itu, karena benda itu adalah potongan dari headphone Izayui yang bergambarkan api itu, yang masih baik-baik saja itu. Yo berpikir kalau Asuka ini sudah tahu tentang headphone Izayui ini, dan sekarang Asuka ingin memarahi Yo. Karena Yo tahu akan dimarahi, Yo bersembunyi di dalam selimutnya. Lalu Asuka bertanya kepada Yo, apakah kau yang mengambil headphone ini? Yo hanya diam saja. Lalu Asuka bertanya lagi, atau itu bukan kau? Yo menjawab, tidak, sambil keluar dari selimutnya. Asuka mendengar itu melipatkan tangannya di dadanya sambil merenungkan sesuatu. Asuka berpikir, kalau bukan Yo yang mengambil headphone Izayui, lalu siapa?
Lalu Asuka menyimpulkan kalau sang pelakunya itu mencuri handphone Izayui, lalu menaruhnya di tas Yu setelah Yu selesai beres-beres. Melihat temannya yang sangat percaya kepada Yu menjadi sedikit percaya diri. Lalu Yu bilang, walaupun Asuka bilang begitu, tapi aku tidak tahu siapa yang akan melakukan hal itu. Perkataan Yu terhenti seakan mengetahui sesuatu, tapi tidak mau percaya gitu. Lalu Yu meminjam potongan handphone Izayui untuk dicium aromanya. Sama Yu, dicium aroma siapa pelaku terakhir atau siapa pelakunya gitu. Karena Yu memiliki gift yang bisa memakai kekuatan hewan yang sudah dijadikan temannya. Jadi pelacak anjing gitu. Jadi dia ngambil kekuatan si penciuman anjing itu untuk mengetahui siapa pelakunya. Asuka menepukkan tangannya. Asuka hampir lupa dengan gift milik Yu. Lalu Asuka memberikan potongan itu ke Yu untuk dicium aromanya. Yu mencium bau dari potongan itu. Asuka bertanya, bagaimana? Apa kau tahu? Yu menjawab, ya, dengan ekspresi wajah yang sangat kebingungan. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan Yu. Yu mendengar suara itu langsung menoleh keluar. Lalu datanglah wanita kucing yang sedang membawa kucing Yu. Kucing Yu menggoda wanita kucing itu hingga akhirnya Yu sudah tidak tahan lagi. Yu membentak kucing Yu. Kucing Yu mendengar itu langsung melompat dari pelukan wanita kucing itu ke kasur Yu. Lalu Yu bertanya kepada kucingnya dengan tatapan yang sedih gitu. Mengapa? Kucing Yu menjawab, itu karena hatiku sakit lihat Uju sangat sedih. Jadi aku memutuskan untuk balas dendam. Yu yang tadinya sangat ingin marah pada kucingnya, tiba-tiba merasa marahnya itu menghilang gitu. Karena mendengar alasan itu. Yu menenangkan dirinya sambil menutup matanya. Sambil berpikir dengan hati-hati apa yang harus dilakukan sekarang. Kalau Yu memberikan kucingnya ke Izayui sebagai pelaku, ini akan terlihat mudah sekali gitu. Tapi setelah dipikir-pikir alasan utamanya adalah karena Yu kurang kuat dalam segi mental waktu itu. Dan terlebih lagi, Yu adalah majikan dari kucingnya. Jadi Yu harus menanggung beberapa tanggung jawab tersebut. Jadi jika Yu memberikan kucingnya begitu saja, itu sama aja seperti mengakhiri hubungan Yu dengan Izayui. Dan Yu tidak mau akan hal itu. Lalu Yu meminta bantuan kepada Asuka. Yu bilang ke Asuka, maukah kau membantuku untuk mencari cara untuk memperbaiki handphone Izayui ini? Karena kalau hanya memberikan pelakunya saja, itu bagiku tidaklah cukup. Asuka menerima permintaan itu. Lalu Yu berdiri dari kasurnya. Kemudian mereka berdua pergi. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. See you next video and bye bye.